Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Putri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sampel. Pertama-tama kita masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami kriteria sampel. Yang kedua, memahami metode pengambilan sampel. Dan yang ketiga, memahami strategi pengumpulan data dan sumber datanya. Selanjutnya ada definisi sampel. Sampel adalah suatu himpunan bagian atau subset dari unit populasi, sedangkan populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadi objek penelitian. Ini menurut Jugianto 2008, mengemukakan bahwa sampel yang baik merupakan sampel yang akurat dan tepat. Sampel yang tidak akurat dan tidak tepat akan memberikan kesimpulan riset yang tidak diharapkan atau yang dapat menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan. Nah, selanjutnya ada karakteristik sampel yang baik. Pertama, sampel yang baik memungkinkan peneliti untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan besaran sampel untuk memperoleh jawaban yang dikehendaki. Yang kedua, sampel yang baik mengidentifikasikan probabilitas dari analisis untuk menjadi sampel. Yang ketiga, sampel yang baik memungkinkan peneliti menghitung akurasi dan pengaruh, misalnya kesalahan, dari pemilihan sampel daripada melakukan sensus. Yang terakhir, sampel yang baik memungkinkan peneliti menghitung kepercayaan yang diterapkan dalam estimasi populasi, yang disusun dari sampel statistik menurut Kuncoro tahun 2013. Selanjutnya ada metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel ini adalah prosedur yang digunakan untuk memilih sebagaimana dari populasi yang lebih besar untuk menjadi subjek penelitian. Proses pemilihan sampel merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berurutan. Yang pertama, penentuan target populasi. Populasi ini adalah semua individu, objek, atau data yang memiliki sifat yang sama dan ingin dipelajari. Yang kedua, penentuan kerangka pemilihan sampel. Kerangka ini merujuk pada strategi yang digunakan untuk memilih sampel, seperti random sampling, stratified sampling, atau cluster sampling. Yang ketiga, penentuan metode pemilihan sampel. Contohnya, metode pengumuman yang digunakan adalah random sampling, stratified sampling, cluster sampling, atau systematic sampling. Dan yang keempat, penentuan prosedur pemilihan jumlah sampel. Peneliti harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, waktu, dan kebutuhan data yang akurat. Yang kelima, penentuan jumlah sampel. Peneliti menentukan jumlah sampel yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Yang keenam, pelaksanaan penelitian. Metode ini sebenarnya termasuk pengumpulan data dan analisis data. Yang terakhir, pemilihan unit sampel akurat menjelaskan. Penelitian harus memastikan bahwa sampel yang dipilih tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak relevan dengan penelitian. Dengan demikian, memastikan metode pengambilan sampel yang tepat dapat menghasilkan hasil penelitian yang akurat dan dapat diandalkan. Nah, selanjutnya ada metode pengambilan sampel. Yang pertama, pengambilan sampel berbasis probabilitas atau pemilihan secara random. Metode ini melibatkan pemilihan sampel secara acak dari populasi yang akan dijadikan oleh objek penelitian. Contohnya seperti di mana setiap elemen dan dalam populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Yang kedua, pengambilan sampel secara non-probabilitas atau pemilihan non-probabilitas. Metode ini melibatkan pemilihan sampel tanpa memperhatikan probabilitas atau kesempatan bagi setiap anggota populasi untuk dipilih. Contohnya seperti di mana sampel ini dipilih berdasarkan kemudahan aksesibilitas mereka, atau metode pengambilan sampel purposive di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap penting oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Nah, selanjutnya ada metode pengambilan sampel berbasis probabilitas. Yang pertama, random sederhana. Ini mengambilkan secara langsung dari populasinya secara random. Yang kedua, random kompleks. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, systematic random. Systematic random sampling dilakukan dengan membagi populasi sebanyak bagian dan mengambil sebuah sampel. Masing-masing bagian dimulai dari bagian pertama. Yang
Yang kedua, cluster sampling. Ini dilakukan dengan membagi waktu menjadi beberapa grup bagian. Yang ketiga, stratified sampling. Ini dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa subpopulasi atau strata, dan kemudian mengambil sampel random sederhana. Dapat dilakukan di dalam masing-masing strata. Strata ini dapat berupa karakteristik tertentu. Dan yang terakhir, double sampling. Ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sampel dengan dasar sampel yang ada dan dari informasi yang diperoleh digunakan untuk mengambil sampel berikutnya. Nah, yang ada juga metode pengambilan sampel berbasis non-probabilitas. Dibagi menjadi 5. Yang pertama, convenience sampling. Ini mengambil sampel yang paling mudah diakses. Yang kedua, purposive sampling. Ini memilih sampel berdasarkan tujuan penelitian tertentu. Dan yang ketiga, judgment sampling. Mengambil sampel berdasarkan penilaian ahli atau pengambilan keputusan. Yang keempat, kuota sampling. Ini memilih sampel berdasarkan karakteristik tertentu, hingga jumlah sampel dalam setiap kelompok sama. Yang terakhir ada snowball sampling. Ini meminta responden untuk merekomendasikan orang lain yang mungkin memenuhi kriteria sampel. Nah, yang terakhir ini ada strategi pengumpulan data dan sumber data. Menurut Jogyanto tahun 2008, beberapa teknik pengambilan sampel dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama, teknik observasi. Ini wawancara dan studi waktu dan gerak dilakukan secara pengamatan langsung di studi kasus dan di lapangan. Yang kedua, ada teknik eksperimen dan simulasi. Ini dilakukan secara pengamatan langsung mendapatkan data laboratorium. Dan ada juga teknik survei. Ini dilakukan untuk mendapatkan data opini individu. Yang keempat, teknik Delphi. Dilakukan untuk mendapatkan data opini grup. Dan yang kelima, teknik analisis isi atau content analysis. Dilakukan untuk mendapatkan data arsip prime. Yang keenam, teknik pengambilan basis data. Ini dilakukan untuk mendapatkan data arsip sekunder. Yang terakhir ada teknik model matematik. Ini dilakukan secara analitikal untuk mendapatkan data logik preset. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.